bisikan. Bisikan itu di di episode tersebut, di episode di bisikan itu bedanya sama yang berarti. Kalau di bisikan kita punya topik nih, topiknya itu kita angkat dari feed Instagram berbinar, dan kita akan kulik lebih lanjut dari sudut pandang psikologi. Tapi kalau berarti yang berbinar here's to you, kalau bisikan kan bicara asik ala psikologi berbinar, itu kalian bisa ngebahas tentang topik yang lagi dibahas. Tapi kalau berbinar di live TikToknya di berarti di berbinar here's to you ini, di episode pertama sampai episode sekarang ini kita selalu ngebahas dalam segala hal. Jadi nggak ada segmentasi khusus terkait topiknya. Jadi kalian boleh banget buat ngobrol sama saya. Tentunya kita bisa ngebahas apapun ya di sini. Tapi sebelumnya saya mau coba perkenalin dulu sebenarnya buat kalian yang barusan ikutan di berbinar here's to you atau berarti ini. Sebenarnya berbinar itu apa sih? Berbinar Insightful Indonesia itu adalah sebuah perusahaan yang perseroan terbatas, di mana perusahaan ini itu fokusnya di bidang edukasi dan layanan psikologi. Jadi apa? Kata kuncinya edukasi dan layanan psikologi itu kalian bisa dapat edukasi dan layanan psikologi itu dalam satu paket yang langsung one stop shopping kayak gitu. Nah, ada 3 macam produk yang kita tawarin. Yang pertama itu adalah kelas. Di situ salah satunya ada yang namanya Berbinar Plus, di mana kalian bisa dapetin mentoring, belajar, nonton video pembelajaran, sampai dapat konsultasi langsung dari para ahli tentang berbagai macam profesi yang lagi hit saat ini. Salah satunya mungkin tentang product manager atau human resource, dan ada beberapa nanti yang akan kita launching tentang topik-topik terkini, kayak misalkan tentang bagaimana kita menghadapi dunia kerja kayak gitu. Nah, itu produk yang pertama. Produk yang kedua, kita juga punya yang namanya konseling, di mana di situ kita punya 2 produk utama, yaitu adalah konseling bersama psikolog dan konseling bersama konselor sebaya. Jadi kalau konselor sebaya kalian bisa ngobrol atau konsultasi sama yang seusia sama kalian. Nah, selain itu kita juga punya produk yang namanya coba ungkapkan, di mana kalian bisa secara anonim, nggak perlu sebutin nama, tapi kalian bisa dapat jawaban dari keluhan kalian itu lewat feednya Instagramnya berbinar. Nah, lalu yang ketiga, kita juga punya yang namanya psikotes atau asesmen psikologi, di mana kalian kalau pengen tahu nih kelebihan kalian kayak gimana, kekurangan kalian kayak gimana, kalian bisa banget cobain produk tersebut. Di sana kalian akan dapat harga yang berbeda-beda tergantung apa yang kalian dapat nantinya. Dan tentunya berbinar dengan 3 macam produk itu, kita selalu berharap kita bisa kasih layanan dan edukasi yang tujuannya adalah selalu ada buat kamu kayak gitu. Nah, karena kita sekarang ada di produk yang sosmednya berbinar di TikTok yang namanya berarti berbinar here's to you, so kita nggak akan ada yang namanya segmentasi khusus terkait topiknya. Tapi mungkin kalian bisa buat chat dulu di awal gitu ya, komen kira-kira kita mau ngebahas apa sih kali ini. Bisa apapun, kayak kita dulu pertama di awal-awal kita ngebahas tentang apa beda psikologi sama psikiater. Kemudian juga ada yang namanya pendidikan psikologi, untuk jadi psikolog itu gimana caranya, kuliah psikologi itu apakah sama kayak yang orang-orang kuliah pada umumnya jurusan lainnya. Atau juga kita pernah ngebahas tentang kalau mau ke psikolog itu sensasi pengalamannya gimana sih, apakah sama kayak kita ke dokter, nah kayak gitu. Nah, ada juga yang kita ngebahas tentang kemarin kita sempat ngebahas tentang pola tidur juga gitu. Terus ada juga tentang apa namanya gimana sih caranya kita bisa bantu teman-teman kita yang lagi bermasalah kayak gitu. Atau juga yang kemarin juga ngebahas tentang dunia kerja tuh, kita juga ngebahas tentang itu. Dan juga kita pernah juga ngebahas tentang asesmen psikologi, kalau kita lagi mau psikotes atau apapun tuh apa sih yang perlu kita siapin buat kita bisa optimal dalam dapat hasil yang sesuai sama karakter diri kita kayak gitu. Jadi kita bisa ngebahas apapun di malam ini, cuma kali ini kita akan terbatas waktunya cuma sampai 30 menit aja, sampai 19.30. So manfaatkan betul kesempatan ini buat kalian yang pengen tahu, ngobrol atau apapun itu, curhat tentang psikologi yang kalian mau tanyain ke saya kayak gitu. Jadi gitu. Nah, oke, karena saya mau mewakili perusahaan PT Berbinar Insightful Indonesia, perkenalkan saya adalah Dani Sanja Arvensia. Bisa kalian panggil sama panggilan Dani gitu ya, karena saya psikolognya berbinar. Kita bisa bahas apapun di sini. Mungkin yang lebih awal kita akan coba bahas ini untuk memancing teman-teman buat ngobrol lebih lanjut. Bisa ngebantu teman kita yang lagi, khususnya ketika zaman-zaman pandemi, buat kita semua yang perban, yang maksudnya
jadi salah satu pernah jadi pasien atau pernah mengidap COVID-19, mungkin kita akan dapat semacam stigma dari masyarakat tentang apa yang sedang kita alami. Sebenarnya nggak cuma ketika pandemi aja, sebelum pandemi juga stigma dalam masyarakat itu begitu kuat sehingga kadang-kadang kita itu jadi salah satu korban yang kena stigma tersebut, dan stigma itu cenderung bikin kita jadi insecure. Nah, yang kemudian perlu kita pahami adalah kadang stigma itu tuh nggak cuma datang dari luar. Kadang itu kenapa stigma itu muncul karena kita sendiri kadang-kadang juga ngasih stigma juga ke orang lain kayak gitu. Nah, itu yang mungkin kita harus mulai perlahan-lahan mulai kurangin tuh. Kenapa? Karena kalau kita ngurangin stigma ke masyarakat, harapannya kita bisa mulai untuk jadi orang pertama yang mengurangi stigma dalam setiap penilaian kita kepada orang lain kayak gitu. Stigma itu bahayanya gimana sih? Pertama, pasti gini, kalau kita punya stigma kepada orang lain, pasti memang itu secara nggak sadar kita ngemuasin tentang hasrat kita buat ngekomen orang lain. Tapi yang paling penting perlu kita ketahui adalah kalau kita masih stigma ke orang lain, itu kadang kita tuh jadi nggak aware tentang kondisi orang lain. Padahal sebenarnya orang-orang yang kita kasih stigma, itu yang kita kasih komen atau kita julitin, itu tuh kadang-kadang mereka sebenarnya tuh nggak butuh itu gitu. Tapi mungkin dalam sudut pandang kita itu sesuatu yang benar. Tapi mungkin buat orang lain tuh malah bikin dia jadi lebih drop, bikin jadi lebih insecure, malah jadi lebih semacam dikucilkan dari lingkungan komunitas atau masyarakat yang ada di sekitarnya dia. Dan itu nggak bagus buat proses kesembuhan seseorang. Nah, kemudian yang teman-teman juga perlu pahami buat sobat binar semuanya, karena kita punya semangat buat ngebangun lingkungan yang sehat mental, yang tentunya secara psikologis itu optimal, maka perlu banget untuk kita ngurangin stigma itu, nggak cuma dari dalam diri kita kepada orang lain, tapi kita juga berusaha nggak ikutan dalam lingkungan yang stigmatis tersebut, ngejulitin, ngegosipin dan segala macam itu. Nah, kenapa? Karena apa yang kita obrolin, kita sampaikan ke orang lain yang tadi bersifat stigmatis, itu belum tentu adalah sesuatu yang benar. Dan apa yang kita sampaikan itu justru nggak membantu orang lain. Apalagi tadi yang saya bilang, orang yang lagi butuh bantuan, butuh support, malah mungkin itu nggak akan punya dampak apa-apa yang positif terhadap dirinya dari apa yang kamu sampaikan. Nah, yang paling penting adalah jangan lupa kalau setiap orang di sekitar kita itu perlu support gitu. Semandiri-mandirinya orang itu, dia itu bisa nyelesain semuanya sendiri, tapi tetap semua orang itu perlu yang namanya support ya dari lingkungannya. Dan support itu tentunya nggak cuma tentang masalah finansial atau material aja, tapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan kata-kata positif gitu ya, tentang sesuatu yang sifatnya psychological kayak gitu, yang itu tentunya nggak kebiasaan orang sekitar kita yang buat ngebahas tentang hal itu. Nah, kalau kita tahu nih ada teman kita yang kayak kemarin, teman kita ada yang kena COVID atau apa, itu bukannya kita malah ngejauhin, karena mungkin secara nggak sadar kita ngejauhin karena kita ada beberapa orang yang ngerasa dengan kita dekat sama mereka, kita ada kekhawatiran untuk bisa tertular dengan penyakit itu. Namun secara nggak langsung sebenarnya kan kita melupakan bahwa sebenarnya ada media komunikasi lain yang bisa kita gunakan untuk memberikan motivasi positif kepada mereka. Nah, tentunya itu yang kadang kita lupa, saking kita gitu takutnya untuk tertular gitu, tapi kita lupa bahwa sebenarnya penularan itu nggak lewat media komunikasi yang lain, mungkin lewat tatap muka atau kita ngobrol secara langsung face to face, penyakit itu akan menular begitu aja. Tapi kita lupa kalau media komunikasi itu nggak cuma tentang masalah kita ngobrol face to face aja atau kita itu ngobrol tatap muka, tapi kita bisa ngasih support, ngasih sumbangsi positif buat kesehatan dia itu lewat kalimat-kalimat yang itu positif, yang itu bisa lewat chat atau lewat telepon gitu kan. Kita juga bisa menggunakan video call juga. Nah, buat teman-teman yang semuanya ngerasa kayak gitu, yang ngerasa stigmatis gitu ya masih sama orang lain, mungkin coba dikurangi aja. Karena orang-orang yang sudah kita stigma, kita gosipin dan dia dengar tentang omongan kita, itu bukannya malah semakin semangat, malah makin ngedrop. Bayangkan kalau orang itu adalah sebenarnya keluarga kita, itu akan jadi lebih berat ya buat kita, buat tahu kalau keluarga kita itu sedang sakit tapi malah ngedrop gara-gara omongan orang lain. Jadi segitu bahayanya sebenarnya kita kalau sering-sering buat ngejulitin atau ngekomen orang lain. Dan kebiasaan itu juga kadang sekarang semakin meluas ya, nggak cuma masalah obrolan yang sifatnya tatap muka atau komunikasi lisan, tapi juga sampai ke level yang tertulis. Dan itu kebiasaannya itu akan muncul juga
itu kalau kita sering lihat sekarang di sosial media itu kita tahu ada seseorang yang kita ngefan atau kita kagumi, yang kita gemari gitu, artis atau siapapun, atau mungkin teman kita yang juga kita follow, terus kemudian kita ke komen ke statusnya dia, atau kemudian kita komen postingannya dia. Kadang itu malah nggak bikin diri kita jadi lebih baik daripada dia, tapi kita kayak ngelampiasin apa yang kita rasain secara pribadi, dan itu tentu nggak malah jadi bikin kita jadi lebih baik, dan nggak bikin orang lain juga jadi lebih baik juga, tapi malah kita jadi bikin dia makin bermasalah, dan di depan umum pula gitu kan juga nggak bagus gitu ya guys. Jadi saran saya gitu, mungkin gitu ya. Kalau dari saya sih panjangannya gitu. Mungkin kalian kalau ada yang mau ditanyain boleh banget buat ngobrol, dan sampaikan chat kalian di bawah banget di komennya. Kalian boleh banget mulai untuk nyampaikan kira-kira kalian mau ngobrolin apa sih buat malam ini. Yang sebenarnya waktu kita juga nggak banyak buat kita ngobrolin ini, tapi manfaatkan waktu sebaik-baiknya buat kalian bisa ngobrol gratis sama Berbinar di sesi berarti atau Berbinar Here's to You ini. Jadi kayak gitu. Kalau hari ini kita tadi sempat ngawalin dengan ngebahas tentang stigma dan bagaimana sebaiknya kita sebagai masyarakat itu mulai ngurangin stigma itu, karena punya dampak buruk buat lingkungan sekitar kita gitu. Oke, dari saya sih itu. Mungkin ada yang mau dibahas lagi, boleh banget kasih komen di bawah, kasih chat gitu ya, tentang apa yang mau kita bahas pada hari ini gitu. Nah, makasih banget buat teman-teman yang sudah join ya di acara Berbinar Here's to You atau berarti, yang merupakan live TikTok dari divisi sosial medianya Berbinar, di mana kalian di sini bisa ngobrol berbagai hal, ngobrolin tentang hal-hal itu, dan tentang stigma ya. Kadang-kadang itu kita itu berada pada situasi yang seperti ini. Kita dikasih tahu nih sama orang lain tentang hal yang mungkin nggak benar kayak gitu. Kita di judge kalau kita itu kayak gitu. Padahal sebenarnya dia nggak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi sama diri kita, dan apa yang terjadi sama diri kita itu nggak sepenuhnya itu di experience atau di pengalamannya itu nggak bareng-bareng sama orang lain yang ikutan ngekomen itu, dan dia selalu ngebahas atau ngekomennya dari sudut pandangnya dia aja gitu. Nah, menurut saya gitu kan, kalau sebagai psikolog, ketika kita itu ngasih masukan atau ngasih ke orang lain pendapat, itu jangan lupa untuk beritahu diri kita seutuhnya bahwa sebenarnya apa yang kita sampaikan itu bisa jadi merupakan hal yang belum tentu dialami oleh orang lain. Itu yang pertama. Terus kemudian perspektif permasalahannya itu belum tentu sama antara setiap orang dengan orang yang lainnya. Sama-sama pusing itu belum tentu sama-sama diakibatkan oleh hal yang sama. Sama-sama pusing belum tentu mengakibatkan hal yang sama juga kayak gitu. Jadi sebab dan akibat dari pusing itu juga bukan sama antara setiap orang. Jadi kalian perlu banget tahu ya tentang apa yang dialami orang lain seutuhnya. Jangan cuma ngelihat dari satu sisi aja, tapi juga perlu ngelihat dari sudut pandang yang semacam kita itu perlu tanya juga, pastiin dulu kira-kira ini seperti apa. Kadang yang bikin kita jadi nggak tahu tentang kondisi orang lain adalah rasa sungkan, rasa enggan, rasa yang kita mungkin kadang nggak mau nanya, malas nanya dan segala macam, yang bikin kita jadi nggak tahu sebenarnya dia beneran kenapa sih kayak gitu, yang kadang malah bikin kita jadi perspektifnya dari sudut pandang kita aja. Bayangkan kalau kita sampaikan dari sudut pandang kita aja kepada orang lain, dan orang lain itu tipikal orang yang cuma dengerin aja, yang cuma yang nerima gitu aja dari masukannya orang lain, apapun itu entah positif atau negatif, dia terima, dia percayain. Apalagi itu yang sesuatu yang negatif, udah dia lagi posisi sakit atau dia lagi posisi yang terpuruk, makin terpuruk gara-gara omongan yang sudah kita sampaikan gitu. Dan tentunya hal itu bakal memperburuk suasana hatinya. Dan yang kalian perlu tahu sebenarnya kalau hubungan antara psikologis dan psikis itu kan sangat erat sekali ya. Ketika kita dalam kondisi yang tidak enak badan, atau kita lagi kurang fit atau sakit gitu,
kita kalau posisi psikologisnya lagi nggak enak kita pasti kan juga akan semakin terpuruk gitu kan, kita nggak mau ngapa-ngapain, nggak mood buat makan dan segala macam kayak gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita posisi lagi nggak mood atau apa, itu makin bikin kita jadi nggak semangat buat ngelakuin aktivitas fisik kayak gitu. Nah itu makanya saling berhubungan. Jadi tolong sih kalau kita semua lagi ada tahu teman kita atau saudara kita atau mungkin orang yang kita kenal bahkan gitu kan, yang sedang dalam kondisi yang sulit, baik itu tentang sakit atau tentang lagi berhadapan sama situasi yang berat, maka penting banget sih buat kita untuk mulai nggak ngejudge yang aneh-aneh atau kita ngebahas dari sudut pandang apa yang kita lihat doang, karena kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang dialami oleh orang lain kayak gitu. Buat teman-teman yang lainnya boleh banget, sekali lagi aku kasih kesempatan buat kalian bisa ngobrol banyak dalam sesi berbinar Here's to You ini. Kita bisa ngobrol banyak, kita bisa bahas tentang apa saja sih yang sebenarnya kalian bingungkan tentang psikologi atau yang kalian mau tahu. Karena gini, kadang-kadang kita juga di masyarakat nggak cuma masalah stigma gitu, tapi kita sudah paham kalau kita itu lagi ada masalah atau apa gitu, kadang-kadang kita juga nggak berani buat ngobrol lebih lanjut gitu tentang tahu tentang apa yang sebenarnya kita alami. Kadang-kadang kita itu juga nggak cuma stigma buat orang lain, tapi kadang-kadang kita juga ngejudge sebenarnya kita itu kayak gimana kayak gitu. Maksudnya kita itu pusing atau kita itu lagi banyak masalah, kemudian itu kita baca di internet, oh ternyata kita tuh kayak gini, kita itu kata internet tuh kita kayak gini, kita itu cenderung seperti ini. Nah itu kadang-kadang kita nggak boleh percaya gitu aja ya, kayak kita baca atau banyak belajar tentang psikologi dari dunia internet, misalkan kita lihat juga kalau misalkan oh depresi itu seperti ini, oh ternyata bipolar disorder atau gangguan bipolar itu seperti ini, terus kemudian kita coba lihat atau kira-kira itu apa cocok nggak sama diri kita, kemudian kita coba cocokologi, oh ini kayaknya salah satu dari kita, itu nggak boleh kayak gitu ya guys. Jadi kalau kita itu lagi lagi ada masalah atau apapun, memang benar sih kita bisa, langkah pertama itu baca atau kita lihat di internet atau apapun itu, kita tanya sama orang yang pernah ngalamin itu. Tapi jangan cuma berhenti di sana, tapi kita harus belajar untuk memberanikan diri untuk bisa terjun langsung atau ketemu langsung sama yang namanya psikolog, karena bisa jadi mereka itu yang lebih paham tentang apa yang kita alami. Karena bisa jadi yang kamu rasakan terus kamu cocokin sama apa yang kamu baca itu belum sepenuhnya terjadi sama diri kamu, karena kita punya keterbatasan sebagai orang awam. Kalian punya keterbatasan dalam melihat secara objektif apa yang kalian alami. Jadi penting kita buat ngobrol sama orang yang lebih ahli di bidangnya, supaya bisa semacam kita ngevalidasi apakah yang kita rasakan dan yang kita baca itu sinkron apa enggak. Dan dari situ kita bisa paham kalau ternyata kita nggak seperti itu atau memang kita seperti itu. Dan kalau kita ngobrol sama psikolog, pasti kita akan dapat masukan yang lebih ilmiah gitu kan. Karena apa? Karena caranya psikolog untuk bisa tahu kalian itu kenapa itu pakai metode yang ilmiah banget, dan nggak cuma kayak yang kalian mungkin tahu mitos atau hal-hal yang mungkin belum tentu bisa dipastikan validitasnya. Misalkan kayak gini nih, oh orang psikolog itu bisa ngebahas atau ngelonton atau interpretasi dirimu itu dari cuma ngelihat wajahnya doang, terus kamu tahu gimana orangnya. Nggak kayak gitu ya. Jadi kalau kita ke psikolog terus kamu cerita permasalahanmu, nggak cuma bisa dalam satu kali pertemuan gitu, tapi pasti nanti akan ada beberapa pertemuan yang untuk memperdalam kira-kira permasalahanmu itu kenapa, sebabnya apa, dan nanti itu akan jadi punya akibat atau after effect yang seperti apa. Jadi kayak gitu. Jadi harapannya kita juga nggak cuma ngurangin stigma kepada orang lain, kita juga harus belajar untuk nggak self judgment ya, nggak ngediagnosis sendiri apa yang sedang kita alami, karena belum tentu apa yang kita baca itu adalah sesuatu yang benar gitu guys. Dari saya sih kayak gitu ya kira-kira. Mungkin ada lagi mungkin yang ditanyain buat teman-teman semuanya, buat nanya kira-kira apa sih yang
kalian alamin atau kalian pernah alamin sesuatu yang itu nggak enak buat dihadapin, boleh banget buat tanya di sini. Kita ngobrol bareng, kita kita bahas bareng di sini supaya bisa apa yang kita bahas hari ini atau kita kita obrolin itu bisa menginspirasi orang lain yang ada atau nonton acara berarti berbinar Here's to You kayak gitu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang mau join, udah nge-like juga acara hari ini, live TikToknya berbinar di berarti berbinar Here's to You. Makasih banget sudah mau interaksi juga sama saya, dan kita masih punya 8 menit untuk kita obrolin bareng-bareng di sini. Kira-kira ada lagi ya. Jadi kayak gini, selain itu kadang-kadang yang bikin kadang-kadang kita itu nggak berani buat ngobrol ke psikolog itu adalah kita takut tuh dijudge oleh masyarakat tentang kalau kita sebagai orang gila gitu ya. Padahal sebenarnya ke psikolog itu sama kayak ke dokter gitu ya, bahwa kita itu lagi ada masalah maka kita curhat. Kalau kita ngerasa sakit atau nggak enak badan juga sama kayak gitu kalau kita ke psikolog. Jadi kalau ke dokter kita ngerasa pusing atau kita sakit perut atau apapun itu, kita langsung ke dokter lah. Sama kayak ke psikolog sebenarnya. Permasalahan sekecil apapun memang lebih baik kita konsultasikan ke psikolog, karena kita nggak tahu itu permasalahan apa yang akan muncul ke depannya, apakah itu akan semakin memburuk atau tidak, dan kita nggak punya kapabilitas yang cukup untuk bisa tahu sebenarnya kita itu kenapa, apa yang kita rasain, pusing yang kita rasain, atau nggak bisa tidur dan segala macam itu apakah benar-benar cuma masalah fisik aja. Tapi dengan kita ngobrol sama psikolog, kita dapat masukan, kita dapat perspektif yang berbeda, perspektif yang lebih ilmiah gitu tentunya, supaya kita jadi tahu kira-kira sebenarnya kita tuh kenapa kayak gitu. Jadi teman-teman sobat binar semuanya, kalau memang lagi ada masalah yang bikin kalian pusing, yang ngerasa berbeda dari biasanya, dan itu nggak harus sampai ke level yang patologis atau yang gangguan yang gimana-gimana, itu kalian boleh banget. Jadi nggak harus nunggu sampai parah banget, tapi kalian mulai dari sekarang coba cek gitu kira-kira diri kalian kenapa, tanyain kira-kira ini imbasnya itu bakal gimana, kalau terus-terus terjadi bakal gimana, kalau nanti suatu saat akan muncul lagi permasalahan seperti ini, kalian bisa antisipasi dari awal. Tujuannya seperti itu. Jadi dengan ngobrol sama psikolog itu nggak cuma menyelesaikan permasalahan yang sudah berat, tapi juga bisa memprevensi, mencegah sesuatu yang nantinya bakal jadi lebih besar, sehingga ketika nantinya kalian akan berhadapan dengan permasalahan yang sama, kalian bisa punya solusi gitu ya, sudah punya cara yang baik buat kalian ngatasin permasalahan kalian. Jadi ke psikolog itu bukan cuma gitu aja ya, tapi juga bisa membantu kalian buat mencegah sesuatu yang nggak diinginkan itu. Terus kemudian berikutnya, kalau sudah ke psikolog terus takut judge orang lain, yang pasti gini nih, makanya kalau kita lagi curhat sama orang lain atau cerita tentang permasalahan orang, kita harus paham dulu gitu bahwa orang yang kita ceritain atau media yang kita gunakan untuk menyampaikan apa yang sedang kita keluhkan itu adalah media yang tepat. Nah, kalau sama psikolog pasti itu akan dijaga kerahasiaannya. Kenapa? Karena dalam kode etik profesi psikologi, khususnya dalam praktek layanan psikologi, itu kami diberikan kewajiban untuk bisa menjaga kerahasiaan dari seluruh data dari customer atau klien kami. Karena apa? Karena memang kenyamanan atau rasa keinginan untuk sembuh dan segala macam itu akan berhubungan langsung dengan kerahasiaan data informasi yang disampaikan. Dan tentunya dengan kita merahasiakan data informasi dari klien, itu akan membuat rasa percayanya itu tumbuh dan rasa ingin dibantu itu semakin meningkat. Dan dengan begitu harapannya klien atau customer yang langsung datang ke psikolog itu bisa semakin optimal dibantu, karena semakin hari itu ketika mendengarkan apa kata psikolog semakin percaya kayak gitu, dan dia bisa lebih cepat bangkitnya, pulih dari permasalahan ini. Ke depannya ketika ada masalah itu muncul lagi, dia bisa langsung selesaikan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi memang buat teman-teman yang takut buat ke psikolog karena takut dijudge oleh masyarakat dan segala macamnya, itu harus mulai belajar dari sekarang untuk percaya bahwa sebenarnya ke psikolog itu nggak selalu sesuatu yang menakutkan atau mungkin dapat
stigma negatif dari masyarakat. Tapi mulai dari sekarang coba dibangun kira-kira, kalau ke psikolog itu bisa nggak cuma ngebahas sesuatu yang besar aja, tapi juga masalah kecil-kecil yang itu mungkin dari sekarang perlu segera dicarikan solusinya kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, tetap semangat menjalani hidup kalian, karena memang kita nggak pernah tahu ya apa yang akan jadi permasalahan-permasalahan yang akan hadir di depan kita nantinya kayak gitu. Gitu sih dari saya, dan mungkin sampai 4 menit berakhir mungkin saya juga masih ingetin buat teman-teman kalian, teman-teman semuanya yang datang di acara berarti Berbinar Here's to You pada malam hari ini, boleh banget buat ikutan ngobrol atau join ngebahas tentang apa yang mau disampaikan sih kayak gitu. Misalkan apa yang lagi kalian pikirkan atau apapun itu, tujuannya bukan buat menceritain yang jelek-jelek tentang kalian, tapi kita bisa menginspirasi teman-teman yang hadir buat di acara Berbinar Here's to You pada malam hari ini, sehingga bisa bikin mereka jadi punya solusi atas setiap permasalahan yang mereka hadapi kayak gitu. Sebelumnya saya juga mau ngingetin kalau sebenarnya kalau di Berbinar ini kita punya berbagai macam produk. Yang terbaru kita punya namanya Berbinar Plus. Di Berbinar Plus itu kita punya layanan one stop shopping, yang dimana kalian di situ bisa tahu atau belajar lebih banyak tentang berbagai profesi yang mau kalian coba dalami. Misalkan yang terbaru kita punya produk manajemen atau product manager. Kalian bisa belajar langsung dari mereka yang sudah berpengalaman di bidangnya, dan kalian bisa nonton videonya. Nanti setelah itu kalau kalian sudah ikut dalam proses produk itu, maka kalian juga akan dapat mentoring langsung sama para ahlinya gitu. Dan kemudian kalau masih kurang, kalian bisa konsultasi atau ikutan konseling sama para ahli tersebut tentang tips-tips bagaimana bisa sukses di dalam bidangnya, dan tentunya banyak banget yang bisa kalian tanyakan dalam proses mentoring tersebut. Lalu kalau kalian nanti masih mau pakai lebih lanjut, karena Berbinar Plus itu bakal bakal membuat kalian bisa menggunakan layanan fasilitas lainnya dengan harga yang lebih miring gitu. Karena kalau kalian pakai konseling atau pakai psikotes di Berbinar, kalian bakal dapat harga yang lebih mahal. Tapi kalau kalian masuknya lewat Berbinar Plus, kalian bisa dapat harga yang lebih murah, dan tentunya bisa dapat layanan yang berbagai macam dari Berbinar Insightful Indonesia. So jangan lupa buat coba cek di link tree-nya Berbinar bagaimana cara daftarnya, atau coba cek di feed Instagramnya Berbinar, di pin di feed yang sudah di pin gitu ya, di bagian pojok kiri atas itu. Nanti kalian bisa baca sebenarnya Berbinar Plus itu apa, kemudian bagaimana cara daftarnya. Terus kemudian kalian kalau mau kepoin tentang berbagai sosmed yang ada di Berbinar juga bisa masuk aja di dalam link tree yang ada di bio-nya TikTok-nya Berbinar. Diklik di sana, ada berbagai macam layanan. Terus kemudian kalian bisa coba nikmatin tuh kira-kira layanannya kayak gimana. Nggak usah ragu, nggak usah takut. Karena apa? Karena di Berbinar Insightful Indonesia kita selalu mencoba kasih layanan yang terbaik buat kalian dengan harga yang memungkinkan buat kalian bisa gapai gitu kan. Karena kita sangat menyesuaikan banget ya dengan kebutuhan customer. Tentu kalau misalnya kalian punya kendala dalam segi keuangan, atau mungkin kalian nggak mampu bayar dengan harga segitu, selain kita pakai harga yang standar di dalam produk konseling dan psikotes, kalian juga boleh pakai Berbinar Plus buat dapetin fasilitas yang lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Atau kalian langsung chat aja ke adminnya Berbinar, misalnya kalian butuh dapat diskon dan segala macamnya, bisa ngobrol di sana. Nanti kita akan pasti bantu supaya kalian tetap dapat layanan yang terbaik dengan harga yang termurah kayak gitu. Tapi jangan lupa jangan lupa terus hadirin acara-acara Berbinar ya, di berbagai macam event yang Berbinar maupun layanan-layanan Berbinar yang ada di link tree Berbinar, maupun acara-acara yang di posting di feed maupun di sosmednya Berbinar, baik itu Instagram maupun TikTok. Karena kami selalu berharap bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, karena Berbinar selalu ada buat kamu. Karena kita sudah berada di 19.30 ya guys. Semoga kita akan ketemu lagi di acara berikutnya di episode minggu depan. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir.